Baik di Kabupaten Kediri maupun di Kota Kediri, proses pengadaan lahan terus dikebut. Ada yang masuk tahap sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi, pengumuman danom, hingga jadwal pembayaran UGR. Semua terus dilakukan di berbagai desa terdampak. Berikut ini informasi selengkapnya. Tahap pembebasan lahan tol Kediri Tulungagung di Kota Kediri terus bergulir. Khusus untuk Kelurahan Semampir, Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP sudah menyelesaikan penaksiran harga tanah atau appraisal di 25 bidang di sana. Musyawarah atau pembayaran hasil penaksiran itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Untuk diketahui, pelaksanaan appraisal dilakukan sejak 6 Juli lalu. Sesuai tenggat yang diberikan oleh BPN, penaksiran harga memang harus selesai paling lambat Minggu 16 Juli 2023. Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Tutur Pamuji mengatakan, dengan selesainya appraisal, kini tinggal menjadwalkan musyawarah hasil appraisal dengan warga terdampak. Tim KJPP masih memproses hasil dari penaksiran harga. Kemungkinan KJPP masih membuat resume hasil penaksiran harga sebagai laporan. BPN masih menunggu laporan dari KJPP terkait hasil appraisal. Kapan musyawarah akan dilaksanakan? Dia mengaku belum bisa memastikan waktunya, termasuk apakah musyawarah bisa dilakukan minggu ini atau pekan depan. Tahapan yang dilakukan KJPP itu di luar kewenangan BPN. Dalam musyawarah nanti, BPN akan menghadirkan puluhan pemilik bidang tanah yang terdampak. Mereka akan diberitahu besaran ganti rugi sesuai hasil penaksiran KJPP. Saat itu, warga terdampak bisa menyatakan sepakat atau sebaliknya. Jika appraisal terhadap 25 bidang tanah di Kelurahan Semampir sudah selesai, sebanyak 34 bidang tanah lain di Semampir yang juga terdampak tol Kediri Tulungagung masih dalam tahap pengumuman peta bidang tanah dan daftar nominatif. Seperti tahapan 25 bidang tanah sebelumnya, jika warga terdampak sudah menyepakati pengumuman tersebut, appraisal lanjutan untuk 34 bidang tanah itu bisa segera dilakukan. Sementara itu, jika tahapan di Kelurahan Semampir relatif lebih maju, di Kelurahan Gayam masih dalam tahap inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah. Satgas B yang mencangkup beberapa organisasi perangkat daerah melanjutkan pendataan 111 bidang di kelurahan yang terletak di Kecamatan Mojoroto itu. Tim mulai turun sejak 14 Juli lalu. Setelah pendataan selesai, BPN baru akan mengumumkan PBT dan danom di sana. Sementara itu, BPN Kabupaten Kediri kembali akan membayarkan ganti rugi jalan tol di Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Rencananya pembayaran tersebut akan dilakukan pada 2 bidang tanah. Kepala Kantor BPN Kabupaten Kediri Eko Priangkodo mengatakan, pembayaran tersebut memang hanya dilakukan untuk 2 bidang saja. Pasalnya, bidang tanah terdampak tol Kediri Kertosono di Desa Maron lainnya telah selesai dibayarkan. Hingga akhirnya hanya menyisakan 2 bidang tanah tersebut. Pihak BPN sebelum ini memang berfokus untuk merampungkan proses di Kecamatan Banyakan, seperti yang telah dilakukan oleh timnya di Desa Manyaran dan Tirol. Terakhir pihaknya sudah membayarkan ganti rugi keempat kalinya di Desa Manyaran dan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, jumlah warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan yang setuju dengan hasil appraisal terus bertambah dari hari ke hari. Data terakhir tercatat ada 115 warga Desa Tiron yang setuju dengan hasil appraisal.
Jumlah tersebut mengalami penambahan seiring prosesnya yang berjalan. Sebelumnya telah ada 81 bidang yang dilakukan pembayaran, sehingga kini masih menyisakan 34 bidang lagi yang sedang diproses untuk mendapatkan ganti rugi. Hanya saja belum bisa dipastikan bahwa angka tersebut sudah dinyatakan valid. Pasalnya angka tersebut masih dapat mengalami perubahan, entah bertambah atau berkurang, tergantung proses verifikasi yang sedang dilakukan oleh pihaknya sekarang. Sementara untuk di Kecamatan Mojo terus dikebut. Tim telah melakukan sosialisasi di 4 desa, yaitu di Desa Ploso, Kranding, Ngadi, dan Ngatrep. BPN Kabupaten Kediri Eko Prianggodo mengatakan, sejatinya ada 8 desa di Kecamatan Mojo yang menjadi target sosialisasi. Selain keempat desa tersebut, ada lagi Desa Mojo, Melati, Kedawung, dan Maisan. Namun untuk 4 desa tersebut justru sudah dilakukan sosialisasi pada akhir pekan lalu. Sisa 4 desa lagi yang belum sosialisasi, tapi sudah dijadwalkan dan dalam tahap pelaksanaan. Bagaimana dengan desa terdampak lainnya? Untuk di Kecamatan Mojo, total ada 15 desa yang terdampak. Khusus untuk 7 desa mulai dari Desa Petok, Mondo, Keminten, Sukoanyar, Surat, Tambi Bendo, dan Kraton akan dijadwalkan lebih lanjut. Itulah informasi terkini mengenai pengadaan lahan di berbagai desa di Kabupaten Kediri maupun di Kota Kediri. Semuanya terus berprogres secara bertahap. Warga terdampak diminta untuk sedikit bersabar, karena jika sudah mendekati waktunya, pasti akan diinformasikan. Mungkin itu saja informasi untuk saat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.